Asalkan di bio Instagram lu nggak naruh FTUI kan? Enggak kan? Enggak dong. Kan PNJ banget. PNJ Pride bos. PNJ Pride. Sampai lu kuliah di CCIT bio Instagram FTUI. Hai teman TK. Gue Fiona dari angkatan 2019. Dan gua Rafli dari angkatan 2019. Selamat datang di program terbaru kita yaitu Potik. Vi, Potik itu apa sih, Vi? Potik tuh kayak podcast pada umumnya. Jadi kita bakalan ngebahas tentang semua yang ada di jurusan TIK. Nanti ada narasumber-narasumber yang ada juga untuk ceritain pengalaman di jurusan TIK. Oke, berarti kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol tentang TIK itu sendiri kan. Oke, mungkin tema kita di awal adalah cara masuk ke PNJ. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, gue mau ngejelasin nih kalau misalkan kita udah mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, di sini kita udah ada 3 narasumber nih. Ada Rek. Hai semuanya, kenalin nama gue Rek. Gue dari Prodi Teknik Informatika tahun 19. Ada juga Aul. Halo, gue Aulia dari TMD IU angkatan 19. Dan yang terakhir ada Yaser. Halo, gue Yaser, gue dari Society Sek 19. Oke, semuanya udah perkenalkan berarti sama MC dan sama narasumber di sini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama di sini yang bisa gue bilang, gue bakal lempar dulu ke Rek karena di sini Rek adalah termasuk orang yang reguler. Oke, pertanyaan pertama dia Rek, dari mana sih lu tahu PNJ Rek? Kalau gue tahu PNJ pertama itu dari saudara gue. Soalnya saudara gue itu ada 2 orang alumni PNJ. Pertama itu jurusan TIK, yang kedua itu jurusan elektro. Nah, gue ngeliat yang jurusan TIK ini prospek kerjanya bagus karena dia lulus dari PNJ langsung dapat kerja di ruang guru. Nah, gue tahu dari gitu kan, gue juga sebenarnya tuh lumayan panjang ceritanya, tapi singkatnya itu gue lagi bingung nih, lagi mau masuk univ mana. Dan di sini kan gue kan SMK ya. Nah, SMK itu istilahnya ya buat SBMPTN atau UTBK lumayan susah lah karena pelajaran yang diujikan di UTBK itu pelajaran SMA kan. Iya, benar. Nah, jadi gue itu kayak bingung nih mau masuk mana. Nah, kebetulan kata saudara gue tadi masuk PNJ lumayan gampang kalau misalnya kita udah menguasai beberapa dasar yang ada di SMK. Kayak gitu. Oke, kalau dari SMK sendiri berarti lu SMK mana, Rek? Gue SMK di SMK 1 Cibinong. Oke, berarti lu mempelajari tentang komputer kah di situ atau seperti apa? Gue ambil jurusan RPL, makanya di sini gue masuk TIK karena ya gue dulu pas SMK itu jurusan RPL itu istilahnya IT. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gue ambil jurusan lain, gue kayak sayang aja kalau misalnya 3 tahun gue di SMK tiba-tiba gue pindah jurusan, agak sayang aja sih. Oh, berarti di sini lu sebelum lu masuk ke dalam TIK itu sendiri, lu udah mengerti ya berarti beberapa dari hal-hal TIK ini. Beberapa. Oke. Tapi ya boleh. Tapi sebelumnya waktu masuk ke PNJ lo tuh lewat jalur apa sih? Kalau gue lewat jalur PMDK. PMDK itu sekarang tuh namanya ganti SNMPTN, mungkin dijelasin nanti. Ya. Kalau dari Aul sendiri tahu TIK PNJ itu dari mana sih? Gue tahu PNJ itu dari alumni SMA gue yang kuliah di sini. Jadi waktu itu tuh mereka datang ke sekolah gue buat kasih penyuluhan gitu, cerita tentang pengalaman universitas mereka sama pengalaman kuliah mereka gitu. Berarti di sini lu nggak punya kayak Rek lah ya, bisa dibilang Rek kan udah punya pengalaman di TIK nih, lu bener-bener nggak ada sama sekali nih. Enggak, karena kan gue dari SMA. Oh Masih nol ya, iya. berarti. Ya gue juga sebenarnya dari SMA yang kayak nggak ngerti sama sekali sih yang namanya tentang TIK. Jadi gue bener-bener mungkin kita di awal berarti jatuhnya baru mengenali. Mencoba ya? Iya, baru mencoba TIK informatika itu sendiri ya. Hal baru gitu. Berarti tapi lu masuk jalur mana nih? Kan kalau Rek tadi PMDK. Gue sama kayak Rek. Oh, sama juga. Oke. Oke deh. Ke Yaser kali ya. Nah. Kalau Yaser sendiri gimana nih? Tahu PNJ dari mana nih? Dari mana? Waduh, gue sebenarnya dari SMA itu kan ada yang tadi kayak Aul bilang ada penyuluhan ke SMA gitu. Gue sebenarnya gue pribadi tuh nggak tahu tuh yang namanya univ gitu-gitu. Gue taunya UI, ITB udah top gitu. Gue tau itu yang doang. top doang ya? Iya, gue tau top doang. Iya. PNJ juga top kan? PNJ juga top dong. PNJ ya juga salah. top. Iya. Jangan gitu dong. Salah. Gue kalau dulu gue benar-benar nggak tahu sama sekali gue soal begituan. Jadi terus ada penyuluhan CCIT gitu kan ke ini gue ke apa kampus gue. Gue mikir apa nih? Gue coba ikut lah di situ, ikut tes. Akhirnya diterima. Terus di tahun berikutnya baru gue masuk ke PNJ gitu. Oh, berarti lo awalnya masuknya dari sisi IT ya? Karena Iya. tahu dari sisi IT duluan. Iya nih. Iya. Dan lucunya gue juga seperti itu kan. Dan di sini pun CCIT ada 2 ya. Iya, ada dua pola di sini. CCIT itu ada yang 1.1 dan 1.3. Iya, Bisa itu agak dibilang pusing lah. iya itu agak Iya, nanti. mungkin nanti di setelah sini ya. Complicated. Tapi istilahnya gue pun hampir sama Rek nih. Jatuhnya gue kayak awalnya tuh gue nggak tahu ada PNJ. Iya, gue gitu. juga Gue juga nggak tahu ada PNJ gitu. Tapi dari awal tuh gue dikasih tahu kalau nanti istilahnya setelah gue 2 tahun gue kuliah di
CCIT ini 2 tahun lagi bakal gue ke PNJ Oh berarti gitu. 2 tahun gitu ya? Oh, Dengan kita kan mempunyai gelar adalah D4 lah ya bisa dibilang. Oke, mungkin dari. Tapi kalau misalkan Yasir sendiri waktu itu masuknya lewat jalur apa ya? Oh, gue masuk dari jalur kerja sama dari society ke PNJ gitu. Oh berarti Sama. langsung dari CCIT-nya gitu ya? Gitu. Jadi sama dari gue juga gitu, jadi ceritanya gue tes, tapi sekalian tes ini adalah tes untuk masuk ke CCIT dan PNJ. Kalau Yasir mungkin ada 2 kali tes berarti ya? Iya, kalau yang kedua itu kan kalau yang pertama masuk tes masuk ke society doang. Nah, kalau yang kedua gue pakai nilai IP gue. Nah, karena nilai gue mungkin memadai, nah jadi gue lolos seleksi buat ke PNJ. Berarti langsung gitu ya? Iya. Kalau misalkan dari Rex sendiri pas lagi masuk ke lewat PMDK itu gimana sih? Kan kalau sekarang kan beda nih ya. Kalau sekarang kan namanya SNMPN ya, sama SNMPTN ya adanya ya. Kalau dulu tuh gimana sih? PMDK, buat ceritain kali ya. Ini pengalaman gue pas PMDK nih. Jadi gue kan pertama itu sebenarnya nggak ikut PMDK, tapi ikut SBMPTN UTBK. Tapi gue bener-bener ambil yang jalur bener-bener tenggat waktunya terakhir banget, yang gelombang terakhir banget gue ambilnya. Nah sebelum itu gue kayak gimana ya, gue nggak punya persiapan buat UTBK kan. Iya. Gue panik kayak gue mikirin tuh, gue juga curhat kan sama nyokap gue. Nah kebetulan nyokap gue itu ketemu sama alumni yang tadi gue bilang, saudara gue yang di PNJ, alumni TIK. Nah di situ dia nyaranin buat nyoba dulu di PNJ lewat. Nah kebetulan pas nyokap gue bilang kayak gitu, itu bener-bener H-2 atau H-3 penutupan PMDK. Jadi besoknya itu gue langsung pergi ke sekolah. Oh. Jadi gue pergi, gue mepet banget ya berarti ya. Gue pergi ke sekolah nih, pergi sekolah istilahnya buat validasi berkas, verifikasi berkas, kayak misalnya kayak rapot segala macem. Udah kan, akhirnya gue karena kan kalau PMDK itu kan pakai nilai rapot kan. Iya benar. Nah pakai nilai rapot gue minta ke sekolah, habis itu langsung nih udah verifikasi, bener-bener H-1 tuh gue langsung daftar. Jadi H-1 gue daftar, penerimanya itu, jadi pengumumannya itu gue juga belum UTBK juga. Berarti di sini lu nungguin 2, Iya. lu nungguin 2 tes gitu. Iya, jadi gue udah PMDK udah ngasih, Iya. terus PMDK udah keluar hasilnya, itu UTBK juga belum jalan karena gue bener-bener ambil bener-bener terakhir banget kan. Iya. Nah, di situ pas penerimaan PMDK itu gue bingung karena pas penerimaan PMDK itu gue bener-bener H-3 UTBK. Nah, gue kalau pas dulu itu gue kan harus daftar ulang ya. Nah, di situ gue kayak bimbang nih, gue mau ngelepas PNJ yang udah pasti demi UTBK yang belum pasti atau mau ngambil PNJ aja lah gitu kan. Iya. Nah itu gue mikir banget kan, tapi gue mikir PNJ kan di atas UI, ya kan? Ih, santai. Sabi banget emang kata ya kamu. udahlah. Sabi PNJ banget. diterima, wah PNJ emang gak bisa ditolak lah. PNJ udah Tapi mantep lo berarti ngomong nih. kayak gini nih sebelumnya emang lo udah tahu pas sebelum lo masuk daftar lewat PMDK lo udah tahu belum sih kalau ada PNJ gitu? Jujur ya, belum. Berarti sama kayak gua dan Yasir dong. Semuanya dong. Semuanya sama deh. Berarti lo sama Terus ya? semua sama ya? Gue taunya tuh apa? Gue lihat satu orang-orang Poltek UI. Dulunya namanya seperti Ya itu. emang kan karena di sekolah ngomong sejarah kan namanya dulu Poltek UI. Gue tahu cuma Poltek UI, tapi gue nggak tahu PNJ. Iya benar. Gua Dan kira- orang-orang taunya juga Iya. Poltek UI Iya, bukan benar. PNJ. Gue pas tahu PNJ nih ya, gue kira Jakarta gimana? Oh, Gua kira negeri gimana? Jakarta ya. Enggak, gue bukan mau di UNJ, tapi maksudnya kayak kiranya di Jakarta nih. Soalnya belakangnya Jakarta. Wah, ini di Jakarta. Gue kira di Jakarta gitu. Iya, iya. Pas gue daftar ulang, deket ya. Rumah lu di Rumah- Depok juga Rumah kan? gue di Depok juga. Waduh. Gue di Depok. Gue kira harus jauh. Gue persiapan wah jauh. Iya, nih. Deket juga ya. Berarti di sini sendiri lu udah masukin ke PNJ tapi lu nggak tahu PNJ di mana, Ya, PNJ itu seperti belum. apa. Akhirnya, Sama. ya pasti kayak deket juga. Gambling juga ya jatuhnya. Iya, itu. Iya. Kalau gue. Ih, keren sih. Kalau misalkan aku sendiri sama juga apa? Gimana? Sama, jadi gue tuh tahu info-info gitu selain dari kakak kelas gue itu dari guru gue juga. Jadi itu yang daftarin PMDK itu dari sekolah, dari guru BK kayak gitu. Enak ya, berarti dibantuin juga gitu ya. Iya. Kayak gitu. Biasanya sih kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada murid atau siswa yang mau daftar SNMPTN ataupun PMDK pasti dibantu sih sama TU-nya, sama gurunya. TU, BK maksudnya BK. Iya, BK-nya biasanya Pasti tuh dibantuin. konsul sama BK-nya Iya, kan iya, buat betul. gimana nanti lu mau masuk kemana, nih ada Iya. kita ada kuota segini, ada segini ya kan, ada kayak gituannya kan. Ngomong-ngomong soal PMDK nih kan kalau sekarang namanya udah berubah nih jadi SNMPN sama SNMPTN. Ada yang tahu gak sih perbedaannya itu apa di antara PMDK sama SNMPTN sama SNMPN? Nah kalau gue nih, yang setahu gue nih ya, jadi kalau SNMPTN itu sama SNMPN itu ada beda nih, ada dua nih, ada SNMPTN sama SNMPN. Tapi kalau misalkan PNJ bisa kan masuk dua-duanya? Bisa. Jadi kalau SNMPTN itu dikhususkan untuk
politeknik sama universitas atau PTN. Nah kalau SNMPTN itu cuman politeknik doang. Jadi istilahnya PNJ ini bisa masuk keduanya nih, bisa masuk yang di politeknik dan juga perguruan tinggi negeri PTN. Benar. Nah Iya. di bawahnya juga kayak jenjang-jenjangnya juga beda nih. Kalau SNMPTN itu bisa D4 S1. Nah kalau SNMPTN itu cuma D3. Jadi bisa kayak D3 prodi apa itu maksudnya kayak SNMPTN. Oh berarti di sini bedanya adalah jenjangnya itu cuma sampai D3 kalau Iya. misalnya SNMPTN, tapi Iya. kalau misalnya SNMPTN bisa sampai D4. Ya, dan Oke. juga seleksi pertamanya yang setahu gue itu beda nih. Bedanya itu kalau SNMPTN itu istilahnya kayak kita tuh diseleksi sama dari sananya. Iya. Dari LTMPT ya? Iya, dari apa? LTMPT-nya, Dari pemerintah istilahnya udah seleksi duluan nih. Nah, kalau SNMPTN itu direkomendasikan sama sekolah. Oh gitu. Jadi dari sekolah yang ngatur Sama nih. kayak kuotanya yang itu tadi kan. Ya, jadi kuotanya itu udah sekolah yang rekomendasikan. Tapi kan kalau misalkan dari sisi IT itu gimana sih? Nah ini Ribet ini ya? Ribet nih. Oh. Jadi gue sebenarnya di sisi IT itu gue angkatan 18. Hmm. Jadi gue lulus tahun 2018 lulus sisi IT. Nah di sisi IT itu gue reguler doang. Jadi gue ibarat cuma kuliah di sana doang, belum ke PNJ. Nah kan kuliah di sana tuh kan 2 tahun. Nah di tahun pertama gue reguler biasa. Nah pas di tahun kedua pas jadi tiap tahun itu ada sosialisasi tuh ke kampus. Jadi sosialisasi ke kampus. Terus ini apa namanya? Gue ngeliat ini apa nih PNJ kata gue. D4 nih gelar itu maksudnya Iya. lulusnya D4, kuliahnya D4 gitu kan. Gue agak tertarik tuh dari awal. Oh emang udah tertarik ya? Gue targetin. Gue sebenarnya nggak tahu gue PNJ itu apaan. Ya. Sama, Karena semuanya ini ya, sama. kalau misalnya sisi IT cuma sampai di dua D2. kan, iya gitu. Kalau misalnya kentang banget kita udah belajar gitu kan, terus kayak 2 tahun lagi kita nyari lagi gitu kan sebenarnya kan. Iya sebenarnya. Akhirnya pas gue lihat di situ ada D4, wah kata gue peluang nih, lumayan kan. Bener. Akhirnya gue coba. Ternyata pas gue tanya gimana caranya nih, ternyata cuma ngumpulin ini doang kan, apa namanya? Berkas. Jadi berkas nilai gitu di tes. Maksud bukan tes sih, kayak ngirim Ngumpulin. IPK kita, IPK gue selama Nunjukin 1 lah ya. semester, Rasio 2 nilai semester ya? nih, Rasio sama nilai setahun. ya? Ya dikirim, terus nunggu kabar dari pihak CIT-nya, udah dapet, terus sudah. Ternyata nama gue masuk ke PNJ. Nah baru gue gabung sama kelasnya Gua, Rafli. iya. Jadi kalau dari gue sendiri karena gue di sini kan, berarti kan ini pola 1.3 nih. Nah, iya. Nah, ini namanya pola 1.3, seperti itu namanya pola 1.3. Nah, ini Nah, namanya kalau pola dari 1.3. gue sendiri Kalau adalah Rafli itu pola pola 1.1. Ya, jadi dari 1.3 itu satu-satu tuh apa maksudnya? 1.3 itu gue semester 1 di PNJ, semester 3 di CIT. nah, Oh gitu. gitu. Pas 1-1 kan dia semester 1 dua-duanya nih. Oh iya. Nah, jadi gue dari awal banget gue masuk kuliah itu gue udah selesai gue tes Langsung dapat PNJ. PNJ gitu. Jadi begitu gue kuliah gue dapet CIT juga, dapet PNJ juga gitu loh. Jadi gue tetap ya bisa dibilang ada dua universitas kali ya bisa dibilang ya. Dua Jadi universitas paginya langsung kita gitu. di CIT, siang Iya, ke PNJ iya. atau kembali. Enak Kayak ya, gitu. jadi berarti kuliahnya di Dua tempat. Di FTUI. Asalkan di bio Gitu. Instagram lu nggak naruh FTW kan? Enggak kan? Enggak dong. Enggak Kan dong. PNJ banget. Hai. PNJ Pride bos. PNJ Pride. PNJ Sampai lu Pride. kuliah di CIT bio Instagram FTW. Jangan sih. Iya, jadi bisa dibilang adalah 2 tahun ini, 2 tahun gue kan sekarang masih semester 4 lah bisa dibilang, setelah lagi gue bakal lulus di CIT. Yang bisa dibilang gue sudah mengalami kuliah selama 2 tahun ya kan. Dan di 2 tahun ini gue udah kuliah berarti CIT ya dan PNJ ya. Nanti untuk kedepannya pada saat gue semester 5 itu gue udah nggak ada CIT sama sekali. Jadi gelar gue di CIT udah gue dapetin nih. Wah, tinggal Udah kelar. Jadi CIT cuma sebenarnya CIT cuma PD 2 dan lanjutan dari D3 dan D4-nya adalah di PNJ itu sendiri. Jadi matkulnya bener-bener dari gue semester 5 adalah matkul PNJ semua Berarti gitu. kalau misalnya di CIT itu namanya program kerjasama ya? Bener banget. Kasih tau dulu kan nih D4 itu apa? Kan Oh iya. mungkin nih D4 nih kayaknya baru ada Ada yang baru. Iya, iya, tahu. D4 apa bener. nih? Nah Jadi kalau nih, misalkan coba biasanya baca di universitas itu kita dapat gelar itu S1 atau sarjana ya. Sarjana tra. Nah tapi kalau misalkan di PNJ. PNJ atau politeknik dia itu memakai yang kayak banyakan tuh praktek. Jadi kita dapat D4. dapat gelar tuh D4 atau diploma. Tapi kalau misalkan D4 itu namanya itu sarjana terapan gitu Ya, guys. jadi misalnya D4 ini sebenarnya udah setara sama D1, udah S1. setara. S1. Udah setara. Nah, kalau misalnya dari D4 mau lanjutin S2 bisa. Benar. Tapi di beberapa universitas tertentu, nggak semua universitas bisa gitu. Jadi bisa dibilang kalian D4 di sini bukan berarti kalian nggak bisa lanjut ke S2 Ya, sebenarnya, nggak bisa langsung lanjut. Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi menurut gua plusnya kita di sini adalah
teori ya plus minusnya mungkin bisa dibilang adalah teori kita lebih sedikit daripada yang S1, tapi praktek kita bisa lebih banyak daripada yang S1. Misalnya Bisa mengasah skill ya, juga ya. jadi istilahnya universitas itu kayak kalau universitas kan 30 praktek, 10 teori. Nah, kalau politeknik ini banyaknya. Makanya kan itu tuh anak teknik. Ya, tapi gue ada cerita sedikit sih kalau misalnya yang kayak gitu ya. Jadi gue punya temen di FT, seorang cutting mesin dengan dia itu dulunya di Politeknik Negeri Jakarta. Terus pada saat dia udah D3, dia ada tes untuk masuk ke UI. Dan tesnya itu cuma bahasa Inggris doang. Akhirnya dia pun masuk ke UI dengan tes bahasa Inggris. Jadi di sini untuk D3 kan berarti udah 3 tahun kuliah di PNJ. Dia istilahnya buat buat prakteknya sudah penuh banget, dan buat teorinya masuk ke UI juga banyak banget. Jadi mungkin bisa dibilang plusnya banyak banget nih buat orang-orang kalau misalnya udah ke praktek juga gitu. Kita lanjut aja kali ya. Tadi kan kita udah ngomongin kerjasama sama CCIT. Sekarang nih Aul katanya kan kerjasama dengan IU. Itu apa sih? Jadi kalau di PNJ itu ada program kerjasama dengan kampus luar negeri yang berlokasi di Malaysia. Di PNJ itu ada 2 nih, ada IU dan MSU. Kalau IU sendiri itu kerjasama dengan Asia University, terus kalau MSU itu kerjasama dengan Manajemen Science University. Terus bedanya lagi dari keduanya itu UKT-nya juga beda. Kalau misalkan disebutin aja nggak apa ya? Nggak apa-apa, sebutin aja. Kalau MSU itu 14 juta, kalau IU itu 12 juta. Terus kan nanti gue punya kesempatan nih buat berangkat ke Malaysia semester 7 sama semester 8. Itu tuh dua-duanya juga beda biayanya. Kalau MSU itu biaya lebih mahal. Pas di sananya langsung bayar lagi juga gitu? Kalau misalkan untuk biaya itu tuh biaya keberangkatan gitu loh. Dari visa, terus transport gitu-gitu. Berarti kalau IU MSU itu berapa tahun di PNJ? Berapa tahun di luar? 1 tahun di luar, di PNJ 3 tahun. Berarti keluar negeri bentar ya? Iya, tapi ada juga Jalan-jalan. pilihan kalau lu nggak mau keluar negeri, jadi lu 4 tahun benar-benar di PNJ. Sayang Oh, sih, tetap bisa tapi. Bisa. sayang sih udah bayar UKT mahal nggak Iya, apa-apa. betul. Benar. Benar. Kuliah sama jalan-jalan kan sabi lah. Iya, apalagi ke Malaysia lumayan lah, ya kan? Ketemu Pinipin. Tiap hari makan ikan nasi lemak. Tapi nih kalau misalkan untuk tahun ini tuh ada gak sih IU sama MSU sendiri? Nggak ada. Tahun ini tuh kan udah nggak karena ada. tahunnya corona ya, jadi tuh nggak ada nih pendaftaran buat kerja sama IU dan MSU. Emang sih corona. Tapi untuk kedepannya sendiri lu tahu nggak kira-kira bakal ada lagi nggak nih MSU untuk IU ini? Ya semoga aja sih ada ya, biar gue juga punya adik tingkat ya. Iya, benar. Nah, tadi tuh kan si Aul udah ngebahas sedikit tentang UKT nih. Kita juga belum tahu nih UKT dari kelas kerjasama dari CCIT sama reguler nih. Boleh kasih tahu gak nih Rek dari kelas Bentar, gue lupa. reguler Soalnya dulu nih? kalau isinya UKT ya bokap nyokap gue yang bayar, jadi gue lupa. Sama-sama. Gue 5,3. Oh, berarti itu UKT-nya tahu gak golongan berapa tuh? Oh, nggak tahu. Kalau Tapi dari lalu maksimalnya dari lu berapa? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Gue lupa banget itu kapan Kayak ya? 8 mungkin? Nggak? Ya kira-kira 5 segitulah. Oh, oke. Soalnya kan kalau daftar apa namanya ya, daftar UKT itu kan disesuaikan sama kayak misalnya data-data yang pertama kita Iya, data iya. orang tua tuh. Data Nah, dari orang data tua. orang tua tuh yang isi bokap sama nyokap gue semua. Iya, Jadi gue iya, iya. bener-bener kalau masalah UKT ini ya gue cuma tahu 5,3, dan juga setahu gue itu dari PMDK itu bisa dari golongan paling rendah sampai paling tinggi itu setahu gue golongan 5 deh kalau nggak golongan salah. 5 deh, kalau saya golongan 5. Iya, jadi tingkatannya tuh beda-beda. Gitu. Nah, kalau gue sendiri kan gue masuknya lewat UMPN nih. Nah, waktu itu tuh gue dapet golongan tuh dari golongan 4 sampai golongan berapa gitu gue lupa. Nah, gue tuh dapet yang 4,5. Nah, kalau misalkan kelas kerja sama yang satu ini? Ya, Sir? 8. Oh, 8. 8. Tapi Delapan, worth it tapi sih. worth it lah. sih. Oh, 8. 8. Kirain bisa sama kayak IU juga nih. Enggak tahu sih. Kalau kayaknya kalau IU tuh gara-gara mungkin luar negeri kali. Iya, bisa jadi. Bisa kerja sama Iya. ya. Betul, karena kan kita kerja sama dengan kampus luar negeri ya, jadi Iya. bayarannya ya Kursnya juga beda kan? Iya, betul. Ya kalau dari gue yang pola 1.1, gue ngomongin nominalnya nggak apa-apa nih? Boleh. Nggak apa. Apa? Kalau setahu gue ya, Iya. seingat gue adalah 15-an. Oh, kalau lu Kalau gue 15-an, dari awal itu, jadi gue 15-an itu cuman sampai gue lulus 2 dari tahun CCIT. Iya, gue lulus dari CCIT. Nanti begitu nextnya adalah
Gue 8. Soalnya itu bayarnya gitu. sama CCIT dan PNJ gitu, jadinya langsung 15 Jadi satu gitu. Tapi worth it sih. Karena Iya, gua sama-sama kan 8, CCIT, ini gua 16 apa CCIT ya? udah lulus. Heeh. Jadi gue tinggal bayar PNJ doang. Iya Tapi worth it gitu. sih. PNJ kampus nomor 1 di Indonesia. Iyalah. Kacau. Keren. Nah, kita udah bahas banyak banget nih kan. Gue mau nanya nih, alasan terakhir kalian kenapa kalian tiba-tiba milih jurusan TIK? Nah, Oke. Kenapa tuh? Dari Bisa siapa mulai dulu dari nih? Yasser dulu kali ya. boleh Boleh nih, nih. Sir. Kenapa lu, Sir, ketawa-tawa? Sebenarnya dari gue masuk CCIT tuh tentang IT kan, Ah. gue cuma tahu kulit luarnya doang, maksudnya nggak sampai ke dalam-dalam gitu kan. Jadi gue sekedar, oh oke deh, gue jalanin aja dulu. Iya. Oh ternyata begini, maksud gue. Gini mana tuh? Maksudnya gue kan lebih ke jaringan kan kalau ini. Jadi gue bener-bener terlalu banyak informasi yang masuk ke gue dari browsing gitu-gitu. Jadi gue pusing kan harus belajar dari mana. Akhirnya gue ikutin dulu alur ini apa mata kuliah gitu-gitu kan. Kayak belajar Java, C# gitu. Terus gue di CCIT juga dapat apa dari Cisco juga tentang routing sama switching. Habis itu pas masuk ke TIK baru nih ibaratnya tergambar lah, maksudnya gue ternyata masuknya TMJ gitu, TMJ CCIT. Nah gue di security-nya aja, jadi maksudnya di sini tuh kayak lebih ke TMJ cuma lebih detailnya lagi, jadi tentang keamanan jaringan aja. That's it gitu. Berarti prodinya itu TMJ. Iya. Kalau ditanya prodi TMJ masuknya. Cuma ini lebih detail. Dan yang gue tahu dari gue dapat kabar juga dari Kating. Yang CCIT Sec itu dia kalau misal mau magang gitu harus di keamanan jaringan aja. Jadi kan kalau TMJ kan luas tuh, bisa networking atau infrastruktur gitulah, kayak bikin LAN gitu-gitu. Kalau gue cuma di keamanan jaringan, ya kayak firewall gitu-gitu, cloud gimana. Gue nambahin dikitnya dari Yasir. Lucunya gue adalah waktu itu pada saat gue menentukan gue mau ikut prodi apa. Jadi tuh di CCIT ada 3 juga sama. Ada 3, ada satu dari TI yang biasa, teknik informatika biasa, ada NAP atau misalnya networking, jaringan itu yang tadi dibilang, dan juga ada IU itu sendiri, ada juga IU di CCIT. Ya terus pada saat gue daftar, pas gue lihat, wah, gue kayaknya, jadi lucunya teman gue ini milih salah satu jurusan itu, terus gue mikir, kayak gue mau beda aja deh, jadi gue asal-asal ngisi aja gitu kayak, iya, gue kayak, Jadi langsung aja iya lah, gitu. coba aja dah gitu kan, gue nggak mau sekelas lagi sama temen gue, udah males gue kan sama temen SMA gue kayak, oh kayaknya nih keren nih ya kan, pas gue inian terus kan awal-awal ya kita gimana ya kuliah, yang nggak ngerti apa-apa, bisa dibilang kayak dasar, terus pada saat udah semester 2, semester 3 tuh udah lumayan mendekati ke jurusan tuh kan, bisa dibilang seperti itu kan, terus kayak anjir kok gue belajarnya kok jaringan gitu loh, gue nggak ngerti apa-apa nih tentang jaringan nih, terus tahu-tahu gue belajar Cisco, terus belajar kayak gini, nah itu yang bisa dibilang gue kaget juga sih, tahu-tahu gue belajar kayak gitu karena gue nggak tahu sama sekali. Soalnya di CCIT juga dia nggak ada MKDU, jadi dia belajar benar-benar langsung ke fokus ke ininya aja jurusannya. Kayak gue NAP itu kan Network Administrator Profesional kan, jadi tentang jaringan aja gitu, jadi nggak ada pelajaran agama apa bahasa Indonesia gitu, nggak ada dapet sama sekali. Berarti langsung kayak intinya dari langsung intinya. top intinya aja ya. Kalau misalkan dari awal sendiri gimana? Kenapa alasan terakhir milih berani TIK, terus milih prodinya juga? Gimana? Oke, gue kan basicnya SMA ya, jadi tuh nggak ngerti maksudnya kayak multimedia tuh apaan sih, karena gue sendiri kan ngambil prodi multimedia digital nih. Paling alasan gue tuh dulu pas SMA gue suka ngedesain, jadi pas lulus gue mutusin deh, ya udah deh gue terusin aja nih apa yang gue suka ini, kayak gitu. Nah terus alasannya milih TIK sendiri karena di TIK itu ada prodi yang bikin gue tertarik, apalagi kalau prodi itu ada program kerjasamanya kayak gitu. Jadi nanti gue bisa lulus punya 2 gelar sama gue bisa kuliah di luar negeri setahun. Berarti emang Jalan-jalan, udah gitu. jalan-jalan Kuliah ya. akhirannya itu ke Malaysia yang penting gitu. Ini bedanya bedanya gue sama Aul adalah dia mengerti nanti kedepannya seperti apa. Gue tidak mengerti sama sekali. Tahu banget. Nih yang ketawa-ketawa sendiri nih gimana nih? Kalau gua pertama nih ya. Kalau gua pertama nih kenapa gua pilih ambil TIK? Kalau alasan gua pertama, gua ngindarin IPA. Jujur. Apalagi biologi. Gua sumpah waktu pas SMK itu juga dapat ya biologi fisika. Mungkin kalau fisika hitung-hitungan masih oke lah. Fisika masih oke lah. Biologi gua kan sampah banget. Itu sih alasan lucunya. Tapi kalau alasan utama gua pertama itu apa ya namanya? Bisa dibilang gua karena passion gua di coding.
Dan karena gue di SMK itu kan IT udah IT kan, jadi gue ambil TIK nih. Nah tapi awalnya agak lucu juga nih, kan kalau di kampus lain kan, di universitas lain kan itu kan fakultas dalamnya beberapa jurusan kan. Benar. Nah sedangkan di PNJ beda nih, jurusan dalamnya beberapa prodi. Nah pas gue masuk tuh gue lupa kenapa gue bisa milih prodi TI, sumpah bener-bener kayak gue TI ya, sumpah. Jadi pas gue masuk PKKP nih, kan kalau PKKP kan kayak jurusan ini. Iya. Apalagi pas lagi di grup TIK, grup prodi TI di sini ya, TMD di sini, TMD di sini, gue lupa. Aduh, gue prodi apa? gue ini masuk TIK udah, TIK tok. Banyak banget ya prodinya. Aduh, gue masuk mana nih gue prodi? Akhirnya gue ngecek data-data gue, oh gue di 4 TI, oh ya udahlah gue masuk TI. Nah sebenarnya itu kan alasan gue kan udah jelas ya, karena gue SMK RPL. Nah tapi kalau misalnya kenapa gue mau berkecimpung di TIK ini sih karena gue emang dari kecil, dari benar-benar kecil tuh gue suka, pertama gue suka ngobrol di komputer, sama suka main game. Sebenarnya gue pengen masuk TIK itu kan kayak gue sebenarnya dulu tuh pas SMP atau SMK tuh gue ada di sini, gue pengen bikin games. Oh, kenapa nggak masuk TMD? Nah itu gue mikir gini kan. Salah juga dong. Salah. Gue mikir gini, gue mikir kan kalau TI ini kan dia kan lebih ke pengembangan software ya, software development. Entah itu kayak bikin aplikasi tahu gue. mobile, website ataupun desktop. Nah kalau itu stereotip gue ke TI. Nah stereotip gue ke TMD ini, kalau TMD ini istilahnya kayak desain, DKP nggak sih? Bikin-bikin, iya benar. Dan sedangkan kalau dari gue nih, orangnya tuh seninya tuh jiwanya tuh nol banget, nol besar. Jiwa seni gue tuh nol besar karena gue lebih besar di logika. Kenapa di sini gue juga berkecimpung di dunia codingan kan, kayak ada orang kan beberapa kan ngoding lah pusing-pusing, tapi kalau gue kan enjoy aja kan. Karena gue gede di logika, nah seni itu kan kosong. Nah gue udah kayak wah bikin games nih. Gue juga kan SMK kan beberapa waktu itu kan pernah coba bikin games kan, ikut lomba juga pernah kan. Nah pas masuk TI ternyata enggak. tapi gue nggak tidak sesuai ekspektasi. Tapi kayak karena gue juga emang suka ngoding dan ada pelajaran ngoding. Itu sih karena istilahnya singkatnya kenapa gue milih TIK itu karena emang passion gue aja. Passion gue TIK gitu. Karena sebelumnya pun lu SMK tadi. Ya, gitu. Berarti aman-aman aja nih. Aman. Dari Fiona sendiri ada nggak gimana? Gue sih waktu itu nggak tahu ya pengen milih apaan. Ya udahlah tuh pilih aja deh tuh TI sama TMD. Ya nyangkutnya ke TMD ya. Nggak masuk TI lu. Nggak masuk TI lu. Kenapa tuh? Ntar gue cengin mulu. Tapi lu cocok dengan ada TMD di lu sekarang? Ya Gimana? mencoba untuk beradaptasi. Oke. Coba untuk bisa-bisa ya gak sih kayak survive lah. Nyoba sesuatu yang baru juga. Oh, Dari kita mencoba terus kayak ngerasa kayak pas kita bisa kayak jadinya kayak senang Asik. sendiri Iya, gitu kan. betul. Ya gak sih? Nah mungkin dari Fiona mau ngejelasin misalnya tentang SBM sekarang dan Mandiri sekarang masih dibuka nih. Oh, Kira-kira iya. gimana? Jadi tuh sekarang tuh kan tunggu deh kita jelasin dulu kali ya. Di tahun sekarang ini tuh ada SBM ada apa aja gitu buat masuk boleh. ke PNJ-nya. Pertama tuh ada yang tadi dijelasin ada SBMPN, SNMPN dan SNMPTN. Terus kalau untuk jalur tesnya ada SBMPTN dan SBMPN. Dan untuk mandirinya ada jalur mandiri PNJ. Masih ada Iya. ya? Masih. Nah, untuk mungkin ada yang mau bisa ngejelasin nggak sih kayak Nah, ini yang yang- SBMPTN atau yang SBMPN? menurut pengetahuan gue ya. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya. dah.